Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada pembelajaran tematik hari ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, atau subtema 1, organ gerak hewan pada pembelajaran ketiga. Jadi, Ananda, mohon diperhatikan dengan baik ya. Ayo mengamati. Peduli dengan sesama merupakan hal yang mulia. Akan tetapi, tahukah Ananda bahwa peduli dengan hewan dan tumbuhan juga merupakan hal yang mulia? Coba Ananda perhatikan gambar berikut. Manakah yang menunjukkan bentuk kepedulian terhadap hewan dan tumbuhan? Silahkan Ananda tulis di buku tulisnya apakah gambar A, atau gambar B, atau gambar C. Silahkan ditulis Ananda. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, pada hari ini, kita akan belajar menentukan ide pokok dari bacaan, menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, dan menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Sikap yang akan kita kembangkan pada pembelajaran hari ini yaitu sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Ananda yang hebat, perlu Ananda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila mengatur segala aspek dalam kehidupan kita. Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi segala bentuk ciptaan Tuhan. Nah, ini sebagaimana yang tersirat dalam makna sila pertama Pancasila. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan kita untuk saling membantu sesama. Nah, sebagaimana yang tertera dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sekarang silahkan Ananda buka buku paketnya, tema organ gerak hewan dan manusia. Buka pada halaman 15. Di buku tersebut terdapat sebuah artikel yang menarik tentang upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh para dokter hewan cilik dengan judul Upaya Hebat Dokter Hewan Cilik. Silahkan Ananda baca, pahami, dan perhatikan baik-baik bacaannya. Menjadi dokter hewan cilik dan berperan serta dalam menjaga kesehatan masyarakat merupakan tugas yang mulia dan sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, setelah Ananda membaca artikel singkat tersebut, yaitu Upaya Hebat Dokter Hewan Cilik, sekarang mari kita berlatih untuk menentukan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Silahkan Ananda menuliskan ide pokok yang terdapat pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 di buku tulis Ananda. Ananda sekalian, masih ingatkah Ananda bagaimana cara memperoleh ide pokok? Coba kita bahas kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu terdapat pada halaman keempat. Silahkan Ananda buka buku paketnya pada halaman keempat. Di sana terdapat 3 kolom, yaitu kolom ide pokok merupakan alat gerak, kemudian kalimat utama, manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Setelah itu, terdapat kalimat penjelas. Yang pertama, alat gerak terdiri atas alat gerak pasif dan aktif. Kemudian, alat gerak pasif adalah tulang.
Alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga tulang dapat bergerak. Nah, di sini kalimat utamanya yaitu manusia dan hewan vertebrata yang memiliki alat gerak. Sedangkan ide pokoknya adalah alat gerak. Berarti ide pokok berada pada kalimat utama. Maka dari itu, cara untuk menemukan ide pokok dalam suatu bacaan adalah dengan menemukan kalimat utama. Dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Di dalam kalimat utamalah ide pokok dari bacaan tersebut ditemukan. Sampai di sini, apakah Ananda sudah paham? Jika sudah paham, sekarang coba buat sebuah karangan yang terdiri atas 4 paragraf dengan topik perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya, sebelum Ananda membuat karangan tersebut, terlebih dahulu tentukan ide pokok untuk setiap paragraf. Kemudian, ubahlah ide pokok tersebut menjadi kalimat utama. Kalimat utama dapat Ananda tempatkan di awal paragraf, akhir paragraf, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Lengkapi karangan Ananda dengan kalimat penjelas. Jangan lupa garis bawahi ide pokok dalam kalimat utama yang Ananda buat. Selamat mencoba. Ananda yang hebat, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia ternyata menyimpan banyak nilai yang menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setiap sila mewakili serta menggambarkan nilai-nilainya sendiri. Nah, coba kita lihat sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa yang melambangkan bintang. Nilai yang digambarkan oleh sila ke-1 adalah bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Sekarang, coba Ananda berikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila ke-1. Silahkan ditulis di buku tulisnya ya. Nah, kita lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang melambangkan rantai. Nilai yang digambarkan oleh sila kedua adalah bangsa Indonesia akan diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Seperti pada sila pertama, silahkan Ananda memberikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila kedua. Ditulis pada buku tulisnya ya. Kemudian sila ketiga yang melambangkan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang digambarkan pada sila ketiga Pancasila, yaitu bangsa Indonesia bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. Nah, seperti sila-sila sebelumnya, silahkan Ananda memberikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila ketiga. Ditulis di buku tulisnya ya. Selanjutnya, sila keempat yang melambangkan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang digambarkan oleh sila keempat Pancasila yaitu bangsa Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam sebuah pemerintahan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Nah, sekarang
coba Ananda memberikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila keempat. Ditulis pada buku tulisnya ya. Selanjutnya dan terakhir, sila kelima yang melambangkan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang digambarkan oleh sila kelima Pancasila yaitu bangsa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, serta harus menghormati hak orang lain. Nah, sekarang coba Ananda memberikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila kelima. Ditulis juga pada buku tulisnya ya. Ananda yang hebat, apakah Ananda sudah memahami tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila? Jika sudah, sekarang coba Ananda membuat sebuah buklet Pancasila yang berisi pertama halaman judul, kemudian penjelasan mengenai Pancasila serta lambang Pancasila. Pembahasan pada buklet ini, masing-masing sila yang terdiri dari lambang persila, penjelasan singkat, serta perilaku atau sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila yang bersangkutan. Kemudian terakhir, tuliskan pandangan Ananda mengenai Pancasila. Jelaskan secara rinci ya di bukletnya. Selamat berkarya Ananda. Pernahkah Ananda melihat peta Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi. Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Selain keindahan alam, sumber daya alam Indonesia juga beragam dan sangat berharga. Sangat membanggakan bukan? Tentu kita sebagai warga Indonesia bangga dengan keindahan alam dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk menuangkan segala bentuk informasi tentang penyebaran sumber daya alam ataupun keindahan alam Indonesia, kita dapat menuangkannya dengan peta. Pemetaan dilakukan dalam upaya memudahkan kita untuk melihat potensi-potensi yang ada. Sebelum kita menjangkau lebih luas tentang Indonesia, Ustazah ingin mengetahui keindahan alam dan sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggal Ananda. Sekarang, Ustazah ingin Ananda menggambar di sebuah kertas HVS. Buatlah peta daerah tempat tinggal Ananda. Dalam peta tersebut harus tertera dengan jelas semua bentuk kenampakan buatan yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Ananda. Misalnya, seperti sekolah, jembatan, pasar, ruko-ruko, ataupun perumahan penduduk. Selain kenampakan buatan, kenampakan alam juga harus dapat terlihat dalam peta daerah tempat tinggal Ananda. Misalnya seperti hutan, sungai, danau, dan lain-lain. Gambarlah peta daerah tempat tinggal Ananda dengan memperhatikan contoh peta daerah tempat tinggal rumah Nina berikut ini.